Oke, selamat siang bagi teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu ya. Pada siang hari ini, saya akan menjawab salah satu komentar dari teman kita. Dia menanyakan masalah-masalah kayu tentang jerat ya. Jadi kayu-kayu apa aja yang dibutuhkan. Nah, kalau pengalaman saya pribadi ya, saya cari kayunya itu kayu yang agak keras dan kayu yang sangat berkualitas, yang agak keras ya, supaya dia bisa menarik tali jerat itu biar dia kuat dan kencang. Nah, dia berkomentar seperti ini. Nah, kalau pengalaman pribadi saya pilih kayunya agak keras ya, terutama joran, kedua pampang. Nah, yang terutama itu saya fokus di joran ya. Joran itu atau pegasnya agak keras ya kalau untuk jerat. Dan contoh kayunya seperti ini ya teman-teman. Oke, teman-teman kita cari untuk jenis kayunya ya. Nah, ini saya berada di dalam hutan ya. Ini banyak duri. Kebetulan saya nyari rotan untuk membuat jaring penangkap ikan atau membuat bubu ya. Jadi kebetulan masuk dalam hutan, saya bikin konten tentang kayu-kayu untuk dibuat jerat ya, sama jerat kijang atau jerat babi. Jenis-jenis kayu untuk jerat ya. Yang terutama kita fokus itu yang agak kuat, yaitu joran atau pegas ya. Nah, tidak perlu besar jorannya. Nah, nah ini teman-teman, ini kayu yang sangat kuat ini teman-teman ya. Ini sangat kuat ini. Ini kayunya. Jerat-jerat. Ya. Nah, ini untuk joran ya teman-teman. Untuk joran sekitar panjangnya 2,5 meter ya. 2,5 meter. 2,5 meter ini cukup untuk joran. Dan kayunya ini seperti ini. Ini kayunya agak keras ini. Nah, dan satu lagi kalau untuk pampang ya,
jenis-jenis kayu ini, kayu kalau di tempat saya namanya kayu kupi ya, kupi hutan namanya. Nah, ini kupi hutan, kayu ini cukup kuat dan cukup keras ya. Jadi cocok untuk dipakai kalau joran jerat ya. Cocok dibuat untuk joran jerat karena kayunya sangat keras sekali. Kalau kayu keras ini 1 bulan pun dia jorannya tuh nggak pernah melengkung ya, jadi tetap kuat ya, tetap utuh. Makanya kita cari joran yang agak keras supaya jorannya itu tahan lama. Ini contohnya kupi hutan. Kupi hutan ini teman-teman, kalau kita tancapkan, kalau musim hujan dia bisa hidup ya, dia bisa hidup. Ini contoh jorannya, sekitar panjang 2,5 meter. Besar kecil joran tidak tergantung ya teman-teman, tergantung kita menggali lubang. Kalau kita menggali lubang terlalu surut, maka binatangnya agak sedikit luput ya, kena kakinya. Jadi kalau kita menggali lubangnya agak dalam sedikit, sekitar 20 cm sampai 30 cm, nah, itu yang paling bagus ya. Jadi dia nggak mudah lepas. Jadi ini contoh kayunya agak keras ya teman-teman. Ini saya menjawab dari komentar teman-teman kita ya. Jadi saya mohon maaf baru terjawab pada hari ini komentarnya. Jadi jenis-jenis kayunya seperti ini teman-teman ya. Ini bukan saya menggurui bagi yang sudah senior ya, ini untuk bagi yang pemula ya, pemula menjerat yang belum tahu tentang kayu-kayu, jenis kayu seperti apa yang bagus untuk dibuat joran atau bahan jerat. Nah, kalau joran teman-teman kita harus pilih kayu yang agak berkualitas ya. Contohnya kayu keras seperti ini. Dan dia pun kalau ditancapkan kalau musim hujan bisa hidup, ini bisa tunas ya, mudah mati. Dan hari ini saya baru membuat konten tentang jerat ya. Maaf karena terlalu sibuk, jadi tidak sempat untuk membagi waktu untuk membuat konten ya. Jadi hari ini baru saya jawab komentar dari teman-teman kita yang berkomentar untuk dikasih tahu tentang jenis-jenis kayu untuk jerat kijang katanya ya. Dan kalau untuk telapak kita bisa mengambil kayu yang agak besar seperti ini untuk telapak keijakan ya, keijakan. Kita mengambil kayu agak besar, terus kita kupas ya. Nah, oke, kita kupas seperti ini kalau untuk telapak ya, telapak. Nah, kita kupas seperti ini. Kalau telapak tidak perlu kayu keras, di jenis kayu apapun bisa masuk ya. Kalau saya seperti ini teman-teman, contohnya seperti ini.
ini agak pendek, sekitar 25 cm sudah cukup dia ya. Nah, 25 cm sudah cukup. Nah, kalau untuk telapak ya, telapak untuk jerat. Nah, jadi kita tidak perlu jauh-jauh untuk mencari kayu untuk telapak. Kalau ada kayu yang agak besar dikit di dekatnya, kita bisa ambil untuk telapak ya. Tapi kalau untuk joran kita cari kayu yang agak keras ya, supaya bisa tahan lama ya. Nah, oke, untuk videonya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau kurang jelas tolong komen aja di bawah ya. Komen aja di kolom komentar. Sebenarnya teman-teman, saya sering ya dapat kijang kancil kena jerat, tapi itu tidak saya bikin video. Karena apa? Karena setiap saya masukkan ke konten video dapat kancil, dapat kijangnya tuh selalu mendapatkan dolar kuning teman-teman. Jadi gimana itu? Jadi saya mendapatkan kancil, kemarin saya dapat kijang kena jerat, tapi tidak saya bikin video karena kalau saya bikin video itu, kalau dapat kijangnya, kalau dibikin konten selalu mendapatkan dolar kuning teman-teman. Jadi gimana caranya supaya tidak mendapatkan dolar kuning? Tolong komen di kolom komentar ya teman-teman. Tolong bantu supportnya dan sarannya juga ya. Sebenarnya jerat saya itu selalu menghasilkan, tetapi tidak saya bikin konten karena selalu mendapatkan dolar kuning. Kalau dolar kuning itu berarti video kita kena pelanggaran ya, melanggar pedoman komunitas YouTube. Jadi tidak dapat uang, begitu saja. Oke, saya akhiri sampai di sini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini dan dibantu juga teman-teman kita yang belum paham tentang jerat ya, tolong dibantu supaya dia bisa tahu tentang masalah-masalah jerat. Saya pamit undur diri. Kita bertemu di konten-konten saya berikutnya. Terima kasih.